De Paul dan Luis Suarez persembahkan golnya untuk sang kapten Leo Messi. Absennya Lionel Messi dari lapangan bukan sekadar kehilangan satu pemain. Ini bagaikan jantung yang berhenti berdetak untuk Inter Miami. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, dampaknya pun langsung terasa. Bukan cuma di dalam lapangan, tapi juga di layar kaca, tribun stadion, bahkan dunia digital. Messi cedera, Miami kena pukulan berat. Cedera otot ringan yang dialami Messi saat laga kontra Necaxa benar-benar jadi kabar buruk bagi para fans dan klub. Hanya bermain 11 menit, Messi harus ditarik keluar dan Inter Miami langsung kehilangan ritme permainan. Klub pun merilis pernyataan resmi pada 3 Agustus 2025. Messi mengalami ketidaknyamanan otot ringan di kaki kanan. Pemulihan akan dipantau berdasarkan perkembangan klinis dan respons terhadap perawatan. Tentu saja, pelatih Javier Mascherano pun angkat bicara. Messi tidak akan bermain besok. Cederanya memang ringan. Dan dalam konteks kabar buruk, ini kabar baik. Tapi kami tidak ingin terburu-buru, tegasnya. Dampak langsung. Hak siaro penonton anjlok. Inilah fakta menarik. Saat Messi tidak turun ke lapangan, jumlah penonton langsung merosot drastis. Biasanya, angka penonton bisa menembus puluhan juta. Tapi kali ini, hanya puluhan ribu. Penurunan yang sangat signifikan, terutama di sektor hak siar dan penjualan tiket. Bahkan beberapa sponsor dan media penyiaran dilaporkan mengalami kerugian besar. Messi bukan cuma pemain, dia adalah industri tersendiri. Ketidakhadirannya berdampak domino, dari rating televisi, engagement media sosial, hingga atmosfer stadion. Apakah Inter Miami bisa bertahan? Pertanyaannya, tanpa Messi, mampukah Inter Miami melaju ke perempat final Piala Liga? Posisi saat ini masih cukup rawan. Kemenangan melawan Bomas adalah kunci. Tapi tanpa Messi, permainan Miami terlihat seperti kehilangan arah. Beberapa analis menyebut Miami seperti kehilangan jati diri, dan itu terasa dari performa mereka yang goyah. Tapi Messi tetap hadir secara emosional. Meski cedera, Messi tidak tinggal diam. Ia tetap hadir di stadion, duduk di bangku cadangan, dan bahkan, menurut laporan, turun langsung ke ruang ganti. Memberi semangat, memberi instruksi, memberi jiwa. Seorang kapten sejati. Beberapa rekannya menyebut bahwa aura Messi tetap terasa. Bahkan kehadirannya yang hanya menonton saja sudah cukup membakar semangat tim. Dia mungkin tidak bermain, tapi dia tetap pemimpin kami, ujar salah satu pemain Inter Miami. Messi bukan sekadar pemain. Apa yang membuat Messi berbeda? Ia bukan hanya pencetak gol atau penyumbang assist. Ia adalah pusat gravitasi sebuah tim. Bahkan ketika diam, Messi tetap berbicara. Sikapnya, ekspresinya, cara ia menatap lapangan, semuanya membawa dampak. Tanpa Lionel Messi tetap party, gol debut sang pengawal dan Panenka Suarez loloskan Inter Miami ke 8 besar. Tanpa Lionel Messi, Inter Miami tetap bisa party alias berpesta kemenangan di ajang Leagues Cup 2025 dan lolos ke babak 8 besar. Sang superstar Argentina mengalami cedera otot sebagai imbas penampilan di laga sebelumnya. Lionel Messi cuma main 11 menit pada matchday 2 ajang Leagues Cup 2025 melawan Necaxa, Sabtu, 2 Agustus 2025. Walhasil, Messi absen ketika Inter Miami melakoni partai ketiga dengan menjamu Pumas Unam di C Stadium, Rabu, 6 Agustus 2025, waktu setempat atau Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Mega bintang Argentina berusia 38 tahun hanya duduk menyaksikan rekannya berlaga dari tribun stadion. Tanpa Leo Messi, The Herons, si Bangau, tetap bisa meraih kemenangan atas wakil Meksiko. Pemain anyar yang kerap dijuluki bodyguard atau pengawal Messi, Rodrigo De Paul, membuka rekeningnya di Miami. Ex-gelandang Atletico Madrid menjebol gawang musuh setelah menerima umpan cantik Luis Suarez di kotak penalti. De Paul mengontrolnya sejenak, lalu melepaskan tembakan rendah ke pojok bawah yang luput dari halauan kiper. Aksi tersebut merupakan gol debut bagi De Paul setelah menjalani 3 pertandingan dengan Inter Miami. Lesakan De Paul lahir pada menit ke-45 untuk menyetarakan skor 1-1 setelah Miami kebobolan duluan lewat gol cantik Jorge Rubalcaba, 34. Miami pun berhasil bangkit sempurna di babak kedua melalui gol tambahan Suarez, 59, dan Tadeo Allende,
69. Suarez, penyerang veteran Uruguay, menggila di pertandingan ini dengan terlibat dalam semua gol timnya. Setelah mengirim assist buat De Paul, dia sendiri menjebol gawang musuh melalui tendangan penalti cantik ala Panenka. Terakhir, kontribusi Suarez De Paul membuahkan gol penutup pesta di Florida Selatan. Umpan De Paul dari sisi kanan dilanjutkan Suarez dengan bola terobosan yang disontek secara sempurna oleh Allende. Lionel Messi tersenyum di tribun menyaksikan gol perdana sang ajudan dan kemenangan krusial Miami. Hasil sempurna di pertandingan ketiga ini menjadikan The Herons wakil MLS pertama yang lolos ke perempat final. Anak asuh Javier Mascherano mengumpulkan 8 poin dari 3 pertandingan dan naik ke puncak klasemen sementara. Miami masih harus menunggu pertandingan lainnya untuk mengetahui siapa lawan mereka di babak 8 besar. Pentas Leagues Cup 2025 menggunakan format 2 klasemen yang membagi 18 klub MLS dan Liga Meksiko dalam 2 tabel berbeda sesuai wilayah, di mana mereka akan saling bentrok. Semua peserta memainkan 3 pertandingan. 4 tim teratas di klasemen akhir berhak lolos ke perempat final, di mana fase ini menjadi ajang duel klub MLS versus Meksiko yang diambil dari masing-masing tabel. Gabung Love, Son Heung-min susul Leo Messi ke MLS. Kepindahan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur ke Los Angeles FC, Love, mungkin bukan transfer yang paling banyak diprediksi publik. Namun, dampak komersialnya justru bisa melampaui nama-nama besar Eropa lain yang sebelumnya dirumorkan ke Major League Soccer, MLS. Seperti Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, atau Angel Di Maria. Bukan berasal dari Amerika Selatan atau Eropa, latar belakang Son sebagai ikon sepak bola Korea Selatan justru menjadi nilai jual yang unik dan potensial bagi MLS. Begitu ia mengenakan seragam hitam emas milik Love, ia bisa menjadi bintang terbesar liga setelah Lionel Messi. Dari sisi citra, pengaruh diaspora, waktu tayang global, hingga kekuatan menjual merchandise, Son Heung-min menghadirkan nilai komersial yang bisa jadi lebih besar dari banyak nama beken Eropa lainnya. Di luar Lionel Messi, tak banyak pemain yang bisa menyentuh spektrum pengaruh sekompleks ini di MLS. Son bukan sekadar pemain bola ternama, ia adalah atlet paling terkenal di Korea Selatan dalam 8 tahun terakhir menurut survei Gallup Korea. Dalam jajak pendapat terbaru akhir 2024, responden hanya diperbolehkan menyebut 2 nama, dan 70% menyebut nama Son. Kehadirannya di Love jelas membawa nilai emosional besar bagi komunitas Korea Amerika Dila, jauh melebihi dampak yang ditimbulkan Carlos Vela saat debut dengan dukungan fans Meksiko, atau bahkan Javier Chicharito Hernandez di La Galaxy.